Sampurasun. Rampes. Damang Kang Enda. Alhamdulillah. Saya panggil Akang aja ya biar lebih akrab ya. Siap, Kang. Kang Enda ini seperti yang tadi kita sebutin di pembukaan acara bahwa di 2020 itu menjabat sebagai Direktur BUMDes ya. Sebelumnya? Betul, Kang. Jadi kita cerita BUMDes Sahur Kuning dulu ya, Kang ya. Ya, betul. Songajaya. Songajaya. Jadi BUMDes Songajaya itu berdiri tahun 2016, Kang. Melalui Perdes dan sekarang sampai 2022 masih tetap berdiri. Pada tahun 2016 itu sampai 2019 saya menjabat sebagai bendahara. Itu waktu itu kan peraturan menentukan bahwa lama jabatan itu 3 tahun lah. Jadi 2019 sampai sekarang saya naik jadi ketua BUMDes Songajaya. Jadi hanya ada rotasi aja. Jadi di BUMDes Songajaya ini kita ya dituntut untuk mencari terus menggali potensi desa lah. Sebelum ke sana Kang, itu banyak sekali juga yang penasaran dengan nama Songajaya. Kenapa memilih nama Songajaya itu? Betul, Songajaya ini adalah nama yang unik ya Kang. Jadi untuk menentukan nama Songajaya itu saya dengan perangkat desa dan tokoh-tokoh desa, saya minta pendapat gitu. Jadi untuk menentukan nama Songajaya biar diingat terus gimana untuk menentukan nama BUMDes ya. Akhirnya ya muncul Songajaya. Songajaya itu adalah suatu nama tempat yang dianggap keramat di Haur Kuning itu, dianggap keramat, dan di sana itu ada satu mata air yang memang ketika masyarakat mau ada kegiatan seperti mau sunatan hajatan dulu kita harus ziarah dulu ke sana lah gitu. Akhirnya ada makam di sana. Ada petilasan. Ada petilasan di sana ya, nyampe sekarang masih ada lah. Jadi ada di bukit ya, terus airnya itu ya masih mengalir lah. Jadi kita kalau mau disunat itu harus mandi dulu di air di sana. Di situ dulu ya. Ke sana dulu. Betul. Ke sana dulu. Jadi makanya kan kita waktu itu kan namanya udah bagus lah. Sementara waktu yang jenis usaha yang mau diambil juga airnya ya kita sepakat memakai nama Songajaya. Begitu. Berarti itu mengambil nama leluhur di Sahur Kuning ya. Betul. Yang artinya Songo itu kan 9 ya. Jaya itu jaya. Jadi 9 kejayaan yang harus kita dapatkan gitu ya. Dan kalau unik juga nih Kang, di antara nama-nama BUMDes mungkin se-Indonesia, betul. Ini akan menjadi menonjol sendiri karena susah ya ada kesamaan nama BUMDes Songajaya itu ya. Betul ya. Ya makanya gini kan saya kan mencari yang unik ya biar kita ini kalau misalnya nama-nama yang itu kan udah familiar Berkah, Maju, ya, Jaya itu kan sering ya. Iya, betul. Ini Songa tapi tetap pakai Jaya ya. Tetap Jaya ya, Songa Jaya. Oke, itu di proses pembuatan nama di 2016 berarti ya, kesepakatan masyarakat untuk mendirikan BUMDes Songajaya. Betul. Di situ pun Kang Enda membidani atau terlibat di dalam pendirian itu ya? Saya terlibat. Kebetulan saya sama Pak Kepala Desa ya itu disuruh digali, akhirnya kita terlibat jauh lah tentang pembentukan BUMDes Songajaya. Gitu ya. Dari mulai awal sudah punya unit usaha apa aja Kang waktu itu? Waktu itu ketika kita dibentuk BUMDes, saya berpikir bahwa usaha yang harus kita bentuk, harus kita gali ya yang ada. Ternyata yang ada pada saat itu ya ada PAM-Desa. Gitu. Jadi PAM-Desa ini ya salah satu yang dulunya usaha desa yang dikelola tapi belum manajemennya belum bagus lah gitu. Akhirnya saya usulkan kepada Kepala Desa Pak Kuwu saya bilang BUMDes kita akan didirikan dan usaha yang pertama ini adalah PAM-Desa gitu. Akhirnya ya Pak Kuwu menyetujui, udah silakan. Padahal waktu itu sudah ada pengelolaan air di Desa Haur Kuning itu yang
masih mungkin tanda kutip tradisional Kang ya. Betul, betul Kang. Masih dikelola di kampung-kampung. Betul, ya. Ide-ide itu bisa langsung diterima atau ada semacam pertentangan dulu Kang dari masyarakat? Ya kan sudah berjalan cina kan seperti itu. Mau diapain lagi kan? Mungkin harus ada sosialisasi atau harus ada pemahaman yang sama Kang. Betul. Makanya waktu itu kita juga agak repot juga menghadapi tadi pendapat masyarakat bahwa ini udah jalan, ngapain dimasukin ke BUMDes gitu. Tetapi ya dengan dalih bahwa desa itu tidak boleh berusaha, yang boleh berusaha lah badan usahanya. Ya akhirnya saya memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa ini untuk kemajuan kita bersama. Saya bilang BUMDes itu ketika nanti ada laba, ada keuntungan kan untuk PADes. Kalau dulu kan tidak masuk ke PADes. Yang sekarang mah ketika ada usaha harus masuk ke PADes. Dan alhamdulillah ya sampai sekarang BUMDes Songajaya ke PADesnya ya cukup lumayan menurut saya sih ya gitu. Di angka berapa kan? Itu ke PADesnya aja yang sekarang tuh bisa, yang tahun kemarin tuh 16 juta lebih lah. Sebulan? Nggak setahun. Iya, karena ke PADes kan dibagian per tahun. Cuman ada yang menjadi keunggulan Songajaya itu selain PADes juga ada yang dilibatkan ke masyarakat, artinya ada keuntungan yang dikasih ke masyarakat tetapi tidak langsung. Karena BUMDes Songajaya kan selain mengelola air bersih juga mengelola sampah. Nah, jadi pengelolaan sampah itu kita minus setahun itu hampir 30 jutaan lebih gitu. Jadi akhirnya kita untuk menutupi minus sampah ya menggunakan keuntungan dari PAM. Disubsidi silang, betul. Makanya antar kita masih sampah yang defisit disubsidi sebesar 30 juta sama PADes 15 juta, hampir 45-50 juta lah. Baik. Keuntungan dari PAM itu. Saya lebih ke ini sekarang nih, ke pribadi Kang Enda. Sebagai seorang kontraktor kok masih kepikiran untuk ngurusin desa nih? Ini jarang-jarang nih. Karena biasanya orang guys sibuk dengan kegiatan sendiri pun biarkan desa mah. Ini semoga menginspirasi para kontraktor atau para aktivis atau para pemerhati, jangan sampai untuk pribadi aja, desa pun harus dipikirin Kang ya. Betul Kang. Seperti apa Kang menurut Kang Enda pribadi nih? Kenapa tertarik untuk memajukan BUMDes? Jadi begini Kang, ya itu kembali ke pribadi kita ya. Jadi ketika saya tinggal di desa yang dulunya mungkin di Jakarta, kayaknya kurang berhasil di Jakarta, akhirnya kita lari ke Kuningan, ke desa. Ternyata di desa juga banyak potensi yang harus kita gali gitu. Akhirnya ya kita kalau di desa berdiam diri tanpa melibatin orang banyak, orang desa ya kita hidup sendiri Kang. Jadi kalau di desa ya kita harus berbuat banyak dengan masyarakat, harus ya berintegrasi lah. Jadi beda dulu waktu saya masih di kota, diem nggak punya tetangga. Sekarang sih alhamdulillah di kalau desa ya kita banyak yang kenal lah, artinya ya dengan desa. Apa yang bisa saya bantu ke masyarakat, kalaupun tidak materi ya pikiran lah. Ya termasuk sekarang kita di BUMDes ya bisa memberikan pikiran-pikiran kita yang dijalankan melalui BUMDes gitu, dan akhirnya bisa berjalan. Artinya orang Kuningan nggak perlu jauh-jauh ke kota hanya untuk mencari 1 juta, di desa pun bisa sebenarnya Kang ya. Artinya pasti banyak lah peluang berbisnis di desa. Betul Kang. Karena kan masalah-masalah di desa ini banyak anak-anak muda potensialnya malah lari ke kota Kang. Betul. Cerita Kang Enda semoga bisa membuat anak-anak desa nih betah di desa gitu Kang. Iya. Betul, makanya gini, kalau kita mau ya, jadi kembali kemauan, jadi ke niat kita sebenarnya. Langkah kita akan berat kalau kita hanya diam. Jadi awalnya dulu saya juga berat Kang, ini siapa sih yang harus saya lakuin? Ternyata kalau kita udah melangkah ya bisa. Jadi langkah berikutnya ya udah gampang itu. Jadi saya saranin ke teman-teman semua ya, ke pendengar Mega Suara ya, bahwa ya artinya kita harus berani melangkah lah untuk kemajuan kita. Di desa tuh banyak potensi yang harus kita jual. Misalkan kita tadi ada, kalau kita mau main di di komoditas ini ya, komoditas lokal, misalkan jual beli, kalau di kita nih cengkeh, itu bisa lah, atau pala kapol, bisa seperti itu Kang. Jadi asal kita melangkahnya jangan malu lah, berani melangkah, kita pasti sukses.
Itu kuncinya. Bisa membaca peluang kan ya. Membaca peluang, betul Kang. Dan peluang di desa ternyata masih banyak kan. Peluangnya masih banyak. Seperti halnya teman saya Kang Aris tuh di Jakarta sudah bergabung dengan 9 Naga, dia sudah Wah, Iya, betul. 9 naga. Betul. tapi dia lebih memilih balik ke desa. Betul. Karena benghar di Jakarta tidak ada artinya ketika desa terbelakang Kang, atau desa tidak dibuat maju gitu, seolah-olah ada Betul. hutang moral lah seperti itu. Ya betul. Makanya suatu kebanggaan bagi saya pribadi ketika bisa memajukan desa sendiri Kang gitu. Ya walaupun mungkin kalau dinilai secara uang atau secara materi ya tidak sesuai dengan yang di Jakarta. Tapi kan kepuasan batin itu yang tidak ada harganya. Ya, Betul. bisa melihat tetangga yang tadinya tidak punya kerja jadi punya kerja Kang. Betul Kang, betul. Dan potensi di BUMDes Songajaya pun selain di pengelolaan air, tadi bicara sampah, apa lagi Kang? Bisnis atau unit usaha yang lain? Sampah itu mungkin gini, itu adalah merupakan pengabdian BUMDes Songajaya kepada masyarakat. Sosial, betul. Sosial ya. Kenapa? Karena iuran atau ya namanya retribusi yang kita pungut ke masyarakat tidak besar Kang. Jadi ya itu mah dianggap kita kerja sosial bahwa inilah BUMDes Saur Kuning bisa memberikan pelayanan masyarakat pengolahan sampah gitu. Jadi dari pengolahan sampah itu tadi saya udah ceritakan bahwa saya dipisit sampai 30 juta per tahunnya Kang. Itu kenapa? Itu kita menggaji karyawan aja kan ada 3 orang, sementara pendapatan dari retribusi itu per tahunnya cuman 45 juta, sementara biaya yang dikeluarkan ya 70 sampai 80 juta Kang. Jadi kita rugi lah. Itu kan ada gaji 3 orang. Sekarang saya pakainya kan UMR tuh untuk para pengumpul sampah. Iya. Jadi hampir 2 juta ya kali 3 udah 6 juta Kang. Kali udah 60 juta gitu kan, belum operasional bensin segala macam. Iya. Gitu. Jadi defisit lah. Tetapi kita juga merasa bangga bahwa dengan adanya air itu ya kita manfaatin. Nah, akhirnya ya bisa menutup masyarakat. Dan satu kebanggaan lagi buat saya, BUMDes Songajaya, sekarang di Haur Kuning itu masyarakat udah mulai tertib membuang sampah. Nggak kayak dulu lah, sebelum dikelola bahwa membuang tuh di selokan, di walungan ya, di sungai asal aja. Sekarang di Haur Kuning udah nggak. Pokoknya hari Senin jadwal kampung manis misalnya, udah nanti dibuang tinggal diambil. Yeah. Jadi masyarakat udah mulai tertata rapi. Itu memang tujuan kita lah, mengedukasi ke masyarakat gitu Kang. Betul. Baik, secara edukasi tentang sampah sudah mulai tumbuh Kang ya? Sudah mulai Iya berhasil. betul. Syukur-syukur kalau retribusinya juga dari masyarakat bagus Kang ya? Betul. Bisa diandalkan lah, jadi Iya. tidak terlalu ditutupin terus sama air gitu kan? Iya betul. Tapi kalau soal tadi sampah itu kan bisa kolaborasi tuh sama yang sempat di Badami juga, yang dari Cibingbin ya kalau nggak salah ya. Iya. Mereka juga unit pengelolaan sampah juga. Betul. Nah, tapi untuk gambaran nyatanya nih Kang, untuk pengelolaan air di Haur Kuning dia belum ada gambaran nih. Mungkin pendengar juga belum ada gambaran seperti apa sih bentuk pengelolaannya. Maksudnya dari sumber mata air tersebut sampai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tuh seperti apa bentuknya gitu. Betul. Jadi gini, pengelolaan air yang dilakukan oleh BUMDes Songajaya gini, kita membagi rata ke semua penduduk ya. Artinya bahwa semua penduduk di desa itu, setiap orang kan punya hak ya terhadap air gitu. Akhirnya kita untuk pemerataan itu ya kita menggunakan water meter. Dulu waktu masuk ke desa itu kan tahun 84 sebelum diambil alih sama BUMDes, itu udah ada PAM desa, ada bantuan dari pemerintah ya. Jadi itu air hanya ditarik dari mata air, digelontorin gitu. Nah, ternyata itu kan hanya sebagian orang yang menikmatin. Nah, tapi sekarang setelah kita kelola ya, akhirnya ya mungkin dari 200 sekarang udah 500 pelanggan Kang satu desa itu. Dan itu semuanya menggunakan water meter. Jadi kita menarik dari mata air ke reservoir, akhirnya kita aliran ke setiap rumah. Itu menggunakan water meter, dan itu kita punya ada standarnya lah gitu untuk ubikasinya. Jadi kita nggak dibebasin untuk penggunaan air di masyarakat, dan sekarang masyarakat udah mengerti. Kalau dulu mah sebelum pakai water meter dia seenaknya makan, makai gitu, makai akhirnya banyak air yang kebuang. Sekarang mah
ya sesuai dengan kebutuhan, dan masyarakat yang tadinya ya akhirnya terbagi semua lah. Kalaupun memang ada yang masih apa ya kurang itu, tapi ya tidak kayak dulu lah. Berarti BUMDes harus Oke. ngemodalin untuk membeli water meternya, Water meter. pipanya sampai ke rumah-rumah gitu kan. Betul ya. Jadi BUMDes menyediakan water meter, pipa sambungan, supaya air dari mata air itu ya nyampe ke rumah. Itu ya modal yang harus kita siapkan. Berapa Kang waktu itu ngeluarin modal sampai ke rumah-rumah? Jadi kalau modal itu kan kita, kalau di desa ya, kita bicara desa kan bahwa harus jeli lah. Waktu itu kita ada bantuan dari Pamsimas, Kang. Jadi untuk induknya kita ngambil dari mata air dari tahun 2019 itu ada bantuan sampai dengan 200 juta, Kang. Bantuan pipanisasi lah. Iya. Nah, pipanisasi sampai ke selesai. Nah, untuk jalurnya ya kita pakai uang sendiri lah. Kita jadi itu kan hanya pembelian water meter dan penyambungan yang sepanjang 2 meter itu. Dua pipa ya, 2/4 meter gitu. Jadi kita ibaratnya ini nanti ada pelanggan yang daftar kita sekarang tuh udah di angka 550.000, Kang. Dapat water meter lah, dapat nomor pelanggan istilah. Oke, berarti harus lincah-lincah mencari celah bantuan untuk bisa mensukseskan pengelolaan air itu, Kang ya. Iya, intinya itu betul. Di antaranya dari Pamsimas 200 juta. Iya, betul. Terus yang kemarin 2021 kita juga dapat bantuan senilai 300 juta itu ada pipanisasi juga dari untuk Kampung Kaliwon, nilainya 300 juta. Kesananya ya untuk water meter kita yang menyiapkan, Kang. Gitu. Jadi alhamdulillah kita terbantu. Biar dapat bantuan itu, ini mungkin bisa jadi kebingungan desa-desa yang lain nih. Gimana Kang caranya, Kang? Sumber informasinya ya. Dari mana, terus gimana cara ngelobinya, gimana cara ngajul. Ya itulah awalnya ya kita mungkin kalau kata orang Sunda mah banyak komunikasi, Kang, banyak silaturahmi. Itulah kuncinya silaturahmi ya. Kita banyak kenal orang. Waktu itu juga yang kemarin kita ada pendamping desa, ada program, ya udah kita ajuin gitu ya di sana. Jadi ya saran saya kita harus banyak bersilaturahmi lah. Ya dengan siapapun orangnya. Bincang dengan narasumber kita ada Kang Enda dari BUMDes Songajaya, Desa Haur Kuning ya. Temanya kita ngebahas mengenai pengelolaan air di desanya nih. Ini ada beberapa pertanyaan, Kang. Satu aja dulu dari Kang Dadang di Karamat Mulyani. Emang ada berapa sumber mata air di Haur Kuning katanya nih, dan bagaimana cara pengelolaan dari mulai sumber mata air sehingga masyarakat bisa menjaga mata air dan bisa menjadikan PADes atau bisa menjadikan lahan usaha untuk Songajaya, katanya. Silakan. Ya. Kebetulan di Haur Kuning itu mata air yang udah dimanfaatin ya, yang itu ada 1, 2, 3 mata air yang digunakan. Itu artinya kayak mata air yang satu digunakan untuk 3 kampung, yang satu lagi itu 1 kampung, yang satu lagi itu 1 kampung. Jadi mata air itu udah kita manfaatin sesuai itulah kebutuhannya. Terus untuk menjaga mata air itu kan ya, alhamdulillah masyarakat juga udah pada udah mengerti ya. Jadi mereka ya tidak menebang pohon sekelilingnya, dan ada program dari BUMDes tiap tahun itu kita melakukan penanaman ini, Kang, penanaman pohon di sekitar mata air lah gitu. Termasuk tahun kemarin ya, Januari kemarin kita menanaman pohon-pohon muncang, picung segala macam, sukun di sekitar mata air lah. Jadi untuk menjaga ketahanan air berikutnya gitu. Alhamdulillah ya program itu udah berjalan selama ada BUMDes gitu. Jadi kita udah tiap tahun pasti kita revitalisasi di lingkungan mata air. Gitu, Kang. Berarti emang ada anggaran untuk khusus menjaga supaya kestabilan debit mata air, Kang ya. Betul. Penanaman, gerakan-gerakan masyarakat seperti itu, Kang. Dan masyarakat sudah paham atau sudah mengerti ya kalau menjaga mata air itu penting ya. Betul, Kang. Jadi itu kebetulan kan di BUMDes itu selalu menyisihkan ya sebagian keuntungannya untuk untuk dikembalikan lagi lah ke masyarakat. Itu ada sebagian ya kita dengan masyarakat bahwa ini ada program ini untuk pengembalian keuntungan lah artinya, tapi untuk pengelolaan alam. Gitu. Dan setiap tahun masyarakat udah paham. Ini misalnya ada penanaman di blok ini, udah ngikutin kita dengan sukarela, Kang.
dengan sukarela gitu. Terlepas dari hal-hal yang sangat diimpikan atau dicita-citakan, tentunya sebuah keinginan atau sebuah cita-cita atau sebuah tujuan di perjalanan mendapatkan masalah kan, atau Iya, ada betul. ada rintangan, ada onak dan duri. Woy. Betul. Ya. Nah, Kang Enda sendiri dari mulai merintis membidani usaha pengelolaan air, masalah-masalah yang muncul nih seperti apa, Kang? Dan bagaimana solusinya? Ini semoga bisa menginspirasi desa-desa lain yang ketika dibenturkan masalah ini udah dikasih tahu nih solusinya seperti apa, Kang? Betul, begini ya. Kita kalau pengelolaan air bersih itu jujur banyak berbenturan dengan masyarakat, Kang. Kenapa? Karena di satu sisi ya kita masyarakat atau orang yang di rumah juga butuh air. Di sisi yang lain para petani juga butuh, Kang. Nah, itu suatu saya pernah itu ya artinya benturan dengan masyarakat seperti itu, Kang. Akhirnya ya kita diskusi dengan masyarakat bahwa kita juga butuh air, Bapak juga butuh air. Akhirnya ada solusi. Jadi kita untuk makanya saya bilang ke masyarakat bahwa biar sama-sama butuh, sama-sama tercukupi baik air yang di sawah dan di rumah itu, makanya kita dalam pengelolaan air itu kita menggunakan water meter. Jadi manakala kita sudah tidak butuh, berarti air akan balik lagi ke pusat, ke atas gitu, Kang. Dan akhirnya ya masyarakat paham dan mengerti. Jadi ibu datang dari sawah ketika butuh air, tinggal putarkan, air udah ada di rumah. Kalau ibu tidak butuh-butuh banget, tutup kerannya, biar air nanti kembali ke asal di atas di sawah gitu. Akhirnya ya itu terlaksana sih, dan masyarakat juga mengerti dan paham. Sekarang udah tidak ada kendala lagi, dan bahkan sekarang permintaan untuk untuk membuka jalur baru itu banyak dari masyarakat gitu kan. Saya garis bawahi tadi diskusi, musyawarah atau badami ya. Iya, itu betul. Bagaimana si sebuah masalah atau dilema itu bisa terselesaikan karena ada musyawarah, Kang ya. Betul, ada musyawarah, Kang ya. Seberapa sering, Kang, ada mengadain musyawarah seperti itu biar ada peletukan itu bisa diselesaikan lah, Ya. atau ada gesekan kepentingan bisa diselesaikan itu, apakah ada rutin musyawarah atau gimana? Rutin sih enggak ya. Tapi kalau awalnya sebelum program ini tercapai ya kita sampai sosialisasi ya sering sosialisasi bahwa kita nih mau ambil mata air dari ini gitu kan, nanti efeknya ini gitu. Tapi positifnya ini, negatifnya ini. Tapi ternyata sekarang masyarakat udah paham karena kita sering komunikasi lah, sering sosialisasi. Akhirnya udah tidak ada tantangan lagi. Cuman gitu asalnya kata masyarakat, jangan sampai ya di sawah terbengkalai. Tapi kenyataannya ya enggak lah. Jadi di sawah tercukupi airnya, ya di rumah juga ada gitu, ada stok gitu. Oke. Gitu. Nah, dari sekian banyak warga yang ada di Haurkuning, berarti semuanya sudah pakai air dari BUMDes tersebut atau tidak? Kemudian syaratnya apa aja nih untuk warga yang mungkin sekarang belum terdaftar, pengen jadi konsumen, itu apa? Ada juga syarat-syaratnya nggak nih, Kang? Jadi alhamdulillah di Haurkuning itu dari 1000 kakak ya. Dari 1000 kakak itu udah 520-an kakak yang menggunakan PAM dari BUMDes Songajaya. Sisanya itu ada yang menggunakannya paling ya sumur ya. Sumur. Terus dan sekarang sih alhamdulillah permintaan masih ada ya. Masih ada, dan kita masih memberikan layanan kepada masyarakat. Syaratnya ya tidak ada syarat yang ini, Kang. Kalau untuk menjadi butuh air ya kita paling daftar dengan uang pendaftaran sebesar 550.000. Kita dapat konsumen dapat water meter, udah tersambungkan lah, udah selesai. Gitu. Dan per bulan berapa, Kang, itu iurannya? Iurannya itu per bulan itu tergantung water meter ya. Ada kebutuhan kita. Atau lagi nih. Abodemennya ya, misalnya abodemen itu ya kita menggunakan 15 kubik 10.000, Kang. 10.000. Jadi saya hitung 15 kubik itu kenapa? Karena 15 kubik itu ya kebutuhan kebutuhan sebulan, bahwa satu rumah pasti menggunakan itulah. Jadi kebutuhan yang pentingnya aja lah gitu. Jadi kalau penggunaan di atas 15 kubik ya kita ada tarif naik lagi. Gitu 1.000 per kubik. Jadi kalau misalkan habisnya 20 kubik ya yang 15 kubiknya itu ya
10.000, yang 5 kubik kita hitung. Gitu. Jadi ada tambahan biaya. Apalagi kalau di atas 25 kubik tarifnya lain lagi. Gitu. Karena kalau udah kebutuhannya udah di atas 25 kubik berarti dia ada kebutuhan yang benar-benar apa ya, di luar apa ya, kebiasaan atau di luar kebutuhan manusia gitu kan. Jadi akhirnya ya tarifnya lebih mahal lagi kan. Oke. Kalau permintaannya sendiri itu untuk rumah aja atau ada yang di luar itu, misalkan ada yang punya perikanan atau apa pengen dari BUMDes desa juga tuh airnya itu seperti apa nih kan? Untuk saat ini kita hanya melayani perumahan Kang. Untuk perumahan. Kalau untuk perikanan segala macam untuk kolam ya kita tidak melayani. Karena kita manfaatin bahwa ini untuk kebutuhan primer masyarakat ya, untuk kebutuhan masyarakat, jadi tidak untuk kolam dan lain sebagainya. Gitu. Pengelolaan lainnya Pak, barangkali isi ulang galon gitu ya atau apa? Belum Bang, Belum ya? belum. Ke galon belum lah, belum ke sana karena kalau isi ulang galon itu kita harus menyiapkan peralatan ya. Peralatan yang memang kita belum menyiapkan. Kita sekarang hanya sebatas menyediakan air di rumah untuk kebutuhan ya, cuci mandi dan minum lah yang dimasak itu. Kalau berbicara suka duka nih Kang, khususnya di unit usaha pengelolaan air bersih nih, apa nih sukanya, dukanya? Pernah nggak Kang Enda malam-malam diprotes sama warga karena saya itu ngocor? Weh, itu Sering ya? sering banget Kang. Jadi gini, Macet ya. ya betul. Kita ceritanya kalau cerita Idul Fitri ya Kang. Ini mah pengalaman dan hampir tiap tahun nih. Jadi pada saat mereka orang lain ya udah siap-siap ke masjid, saya pernah nih suatu saat udah pakai sarung, udah ini ada telepon. Ini air ke sini kurang saat. Air saya langsung gitu lari ke mata air, saya ngecek gitu loh. Wah, memang ternyata ini airnya melimpah gitu, air gede. Ternyata saya cek, wah ini berarti ini kebutuhan bersamanya itu yang serempak gitu. Jadi serentak akhirnya ya debit air berkurang, jadi mengecil. Nah, kejadian kayak gitu ya itu sering terjadi pada saat-saat momen-momen tertentu lah, terutama momen Lebaran. Dan itu menjadi tanggung jawab kita gitu kan. Ya itulah suka duka kita. Jadi akhirnya kita karena melayani masyarakat ya kita layanin gitu kan. Betul. Gitu. Direktur BUMDes sendiri yang turun untuk ngabenerkan cai atau pakai cai Kang? Betul. Saya turun sendiri dengan tim ya. Saya turun sendiri. Gitu. Wah, harus menjadi contoh nih direktur-direktur BUMDes yang lain nih, biar tidak hanya ditunjuk-nunjuk aja ya. Betul. Karena kan gitu kan ada pembagian di pitkran juga misalnya, ini ke blok A ini harus misalkan berapa drat ya ke blok B. Jadi kita harus paham. Gitu. Jadi manakala yang ini kurang, ya udah kita putar yang ini. Ditutup dulu yang ini asal ini tercukupi gitu loh. Gitu. Ada pembagian lah. Untuk buka itu emang lazim ya untuk Lazim. manajemen air tuh ya. Lazim Kang, harus itu. Nah, untuk kebutuhan divisi sendiri Kang, di pengelolaan air itu ada siapa-siapa aja yang dibutuhin? Apakah harus ada, kalau ini kan ada mekanik sepertinya, atau ada teknisi kalau di bahasa itunya ya? Ya. Di pengelolaan air butuh orang-orang seperti apa aja Kang yang penting tuh? Betul. Kalau yang udah dijalanin di kita ya di BUMDes Sungajaya bahwa kita tidak banyak orang ya. Ada teknisi lah namanya. Ada teknisi ini tugasnya itu ya tadi membetulkan dan memasang ketika ada trouble, ada masalah di lapangan. Kalau pipa bocor itu bagian teknisi. Bagian teknisi ya, ada bagian teknisi. Terus yang termasuk pemasangan water meter baru, ada teknisi. Selain itu juga ada bagian kolektor untuk mencatat dan mengambil iuran PAM-nya gitu. Jadi kolektor lain orangnya, teknisi lain lah. Berarti sudah memperkerjakan berapa orang Kang di pengelolaan air aja? Kalau untuk di air aja berarti ada yang ini ada hampir 3 orang Kang. 3 orang ya untuk di air gitu. Kalau untuk teknisi kita hitungnya ada harian, ada yang jaman. Jadi mereka juga udah paham. Oh, saya cuma misalkan setengah hari, ya udah saya bayar setengah hari gitu Kang. Nah gitu. Kalau untuk ini misalnya nggak menggunakan gaji full. Tapi ketika ada masalah, ada trouble, teknisi udah turun langsung, udah nanti tinggal bikin laporan, Pak saya
misalnya membutuhkan jalur ini ada yang bocor, ya udah kita laporan, kita bayar gitu. Oke. Artinya dengan keberadaan BUMDes Songajaya dengan pengelolaan air ada orang-orang juga yang bisa bekerja kan ya? Betul. Ada rencana untuk merekrut kan? Saya siap. Bagian apa nih Bapak? Menjaga hulu cahaya. Menjaga hulu cahaya. Jadi harus Iya. Oke Kang, kalau berbicara itu dukanya ya. Kalau sukanya apa Kang? Pasti kan ada. Sukanya itu ya. Tadi kita bisa membagikan rata air ke masyarakat gitu. Ternyata yang tadinya tidak butuh menjadi butuh, yang tadinya tidak ada menjadi ada lah. Dulu waktu belum tertata, belum terkelola dengan baik, bahwa air yang ada di BUMDes yang di PAMDesa itu ya hanya sebagian orang-orang yang yang punya duit ya gitu. Ya karena dia tadi penggunanya semaunya aja gitu. Tapi sekarang mah ya alhamdulillah udah merata lah. Jadi orang yang punya duit, yang nggak punya duit satu tarif yang sama gitu kan. Dan sekarang masyarakat Harukuning sudah bisa mandi secara rutin ya. Iya betul. Emang sebelumnya nggak rutin? Melihat senyum orang bisa menikmati air berarti itu kebahagiaan kita Bang. Kebahagiaan kita Kang. Betul. Ini berbicara tentang pro dan kontra, tentunya setiap orang tidak akan mampu untuk memuaskan semua orang kan ya. Iya, betul. Pasti pro dan kontra itu selalu ada gitu ya. Betul. Tapi sebagaimana kita bisa berusaha sekuat mungkin kan ya untuk Iya. berbuat baik. Nah, nanti kalau ada yang kontra atau mengkritik itu bagian dari dinamika Kang ya. Betul Kang. Nah, berbicara seperti itu artinya Kang Enda sudah di tahap harus memikirkan ke depan nih. Iya. BUMDes Songajaya sendiri sudah punya rencana apa nih? Dari satu pengelolaan air aja, apakah akan tetap seperti ini atau sudah ada pemikiran pengembangan ke air kemasan mungkin, atau mungkin menjadi apalagi air buat semacam kesehatan gitu ya? Ya pengembangan lah Kang dari pengelolaan air hanya untuk ke rumah-rumah. Iya. PAMDesa ada nggak pengembangan ke arah yang lain? Kalau dari PAMDesa itu kayaknya mungkin kita ya hanya berhenti di di PAM ya. Jadi kita belum menguatkan PAM aja. Menguat PAM aja. Jadi pokoknya saya menyiapkan air sampai ke rumah aja lah. Belum memikirkan misalnya untuk bikin air RO segala macam itu enggak, belum ke sana. Pokoknya yang penting kita sekarang ketika orang butuh air ya udah ada di rumah lah. Tidak malam-malam bisa lari ke mata air turun gitu guys, enggak. Itu tujuan kita lah. Jadi sekarang mah masyarakat begitu masyarakat butuh air kita siapin aja lah. Belum ada program pengembangan ke usaha yang lain dari air ya. Baik, berarti masih penguatan di PAMDesa. Betul. Untuk pengembangan BUMDes Songajaya sendiri ada arah kemana nih? Mau dibawa kemana nih di 2022 lah minimal? Nah kalau untuk pengembangan berikutnya ya selain PAM ya kita pengen ke wisata Kang. Wisata betul. Karena kenapa? Ada potensi wisata di sana? Sangat banyak lah. Tadi kenapa saya selaku direktur BUMDes mengalihkan atau punya cita-cita menjadikan Harukuning sebagai desa wisata. Karena kalau kita lihat dari kultur itu Harukuning ya sangat unik Kang. Desanya dikeliling gunung, pintu masuknya cuma satu pintu gitu. Jadi unik sekali lah. Kalau kita gali ya kita mampu menjadikan Harukuning sebagai desa wisata. Itu tujuan kita Kang. Satu contoh yang mau digali dari wisata apa dulu Kang? Yang sekarang yang udah kita rencanakan dengan matang itu adalah tubing Kang. Tubing itu atau rafting ya mungkin ya rafting. Jadi papalidan lah kalau bahasa Kuningan itu papalidan. Jadi kebetulan kan Harukuning itu dilintasi aliran Sungai Cisanggarung yang dari Waduk Dharma. Itu ketika saya lewat sana saya bilang lah ini kenapa nggak dimanfaatin gitu. Akhirnya ya kita berembuk dengan masyarakat, dengan tokoh-tokoh ya, dengan Pak Kubu. Gimana kalau kita bikin tubing? Tubing itu apa sih? Papalidan lah. Ya, karena memang dulu juga saya waktu kecil ya pernah papalidan di situ Kang. Gitu. Jadi terindah di sana ya adalah gitu. Iya. Terus setelah melihat wah ini kayaknya berpotensi nih, apa yang dilakukan Kang Enda? Sekarang sih alhamdulillah dari pemerintahan Desa Harukuning udah menggelontorkan dana ya untuk membuka jalan.
Kemarin pemerintah desa sudah menggelontorkan dana dari DD itu sebesar 250 jutaan, Kang. Dan sekarang badan jalan udah ada lah. Badan jalannya udah ada, dan kemarin banget tuh kita udah melakukan penanaman pohon untuk di lokasi wisata lah. Kita udah nanam pohon kencana, Kang. Jadi untuk pelindung di sana lah. Artinya Direktur BUMDes dengan kepala desa atau dengan perangkat desa atau dengan BPD harus mesra, Kang, ya? Betul, ada sinergi, Kang, alhamdulillah untuk ya, bersinergi lah. Jadi kepala desa kan kenapa BUMDes Songajaya pengen ke desa wisata, karena itu udah itu apa cita-cita Pak Kuwu lah. Kepala desa juga pengen menjadikan Desa Hurkuning sebagai desa wisata. Ya kita BUMDes Songajaya ya merealisasikan, Kang. Desa Hurkuning pasti kebayang sama Mane Megaswari itu ada banyak bambu yang berwarna kuning, ya, Kang, ya? Betul. Nah, itu bisa menjadi ikon Desa Hurkuning, Kang, ya? Masih ada banyak rumpun-rumpun bambu kuning di sana? Kurang, Kang. Tapi itu apa menjadi tugas kita ya untuk menjadikan ikon Hurkuning itu. Tugas BUMDes Songajaya lah. Baik, kita di menit akhir ini menggali lagi tadi yang sempat terjeda oleh lagu dan jeda komersial tentang mimpi Kang Enda sebagai Direktur BUMDes Songajaya. Tadi dari pengelolaan air katanya kan penguatan dulu di PAM Desa, dan ada ke arah desa wisata. Betul. Di antaranya ada tubing atau pepalidan tadi. Selain itu apalagi, Kang, yang sudah ada di benak atau yang sudah direncanakan untuk pengembangan bisnis dari BUMDes Songajaya? Jadi untuk pengembangan ke depan ya tadi di wisata ya. Di wisata itu kita ada beberapa konsep yang udah kita bikin ya. Mulai dari tubing sampai ada tubing, ada camping ground ya. Terus nanti ada saya udah konsep kampung Buhun, Kang. Ada kampung Buhun, ada wisata Situ Wulukut lah. Di Situ Wulukut itu nanti kita ada beberapa wahana, termasuk nanti ada. Jadi Situ Wulukut itu masuk ke Kertayuga, Kang? Bukan Situ Wulukut, Situ Hiang. Sorry, Situ Hiang ya, Situ Hiang. Nah di Situ Hiang itu kan nanti kan akan dibangun situ. Nanti di sana saya udah konsep ada beberapa wahana lah, ada beberapa permainan, termasuk ada nanti motor ATV ya, terus mobil yang nanti akan menjelajahi wilayah Hurkuning lah. Gitu. Berbicara tentang konsep yang besar ini tentunya membutuhkan modal atau biaya yang besar juga. Sudah kepikiran, Kang, dari mana nanti pembiayaan sebesar itu? Untuk pembiayaan kita ada beberapa cara ya yang udah saya pikirkan, tapi ini juga belum saya iniin ke masyarakat ya. Pembiayaan itu satu mungkin dari investor, yang kedua itu murni investor ya, yang pertama ya. Artinya kita akan menarik investor dari luar untuk bisa berinvest di Hurkuning. Yang kedua adalah memberikan saham kepada masyarakat lah. Cara yang kedua ini yang sangat kita harapkan. Jadi nanti saya akan jual saham ke masyarakat melalui BUMDes untuk pengembangan desa wisata. Gitu, Kang. Jadi berusaha sekuat mungkin agar masyarakat yang membiayai atau yang ikut investasi lokal lah. Betul Kang. Jadi ya itu saya menarik masyarakat supaya mereka berinvestasi di desa sendirilah gitu. Karena ya tadi setelah kita teliti, kita telah bahwa di Hurkuning itu ada potensi ya. Kenapa tidak dikembangkan? Dan yang mengembangkannya ya itu harus orang Hurkuning. Gitu. Dari Hurkuning oleh orang Hurkuning dan untuk orang Hurkuning. Betul seperti itu, Kang ya. Baik. Dan yang penyertaan modal dari desa mah itu jadi alternatif terakhir mungkin ya. Alternatif terakhir ya. Kalau penyertaan modal dari desa ya pernah ya, cuman ya kan tidak terlalu besar. Jujur ya kita menariknya ya ini kontribusi masyarakat atau partisipasi dari masyarakat langsung supaya masyarakat saling memiliki lah. Wah ini punya kita, karena kita punya saham di BUMDes gitu, di wisata itu. Ya. Artinya Kang Enda sebagai direktur punya PR besar untuk meyakinkan masyarakat biar masyarakat berani berinvestasi dong. Iya betul sekali, Kang. Jadi itu PR kita yang masih kita godok nih. Kita juga sekarang sih udah komunikasi ya udah minta ini ke beberapa tokoh-tokoh masyarakat lah. Bagaimana ini supaya selesai, bagaimana ini supaya terrealisasi gitu, Kang. Tapi akhirnya ya alhamdulillah banyak masukan dari masyarakat dan sangat mendukung apa yang kita rencanakan gitu, Kang.
sudah bukan menjadi rahasia umum lagi kalau di Haur Kuning itu ada beberapa tokoh tingkat nasional yo. Ini Mani Megasura pun pasti tahu nih. Ada Pak Andi Gani, Iya, betul. keluarga, ada juga Pak Amin Santono, iya, dan betul. Pak Yosa. Betul. Itu bagaimana Kang? Beliau-beliau ini supportkah atau harus diobrolin dulu atau gimana nih biar matching dengan program Akang? Nah ini itu juga PR kita Kang, PR kita. Tapi ya kita akan merapat ke beliau-beliau lah, ke Pak Yosa, ke Pak Andi, ke Pak Amin, bahwa ini ada rencana desa besar ya, rencana besar dari Desa Haur Kuning, dari tempat kelahiran beliau-beliau. Bagaimana caranya membangun desa lah. Beliau punya potensi yang ada, punya kekuatan, punya power, punya link yang ada di atas. Saya sih pengennya ya dilimpahkan ke Haur Kuning. Itu akan kita lakukan Kang ke depannya Kang. Link-link seperti itu Kang. Gitu. Jadi itu bisa jadi malahan kekuatan buat Haur Kuning Kang ya. Betul kekuatan buat kita ya. Dan hal-hal yang lain Kang nih yang menjadi agenda besar dari BUMDes Songajaya sendiri, selain tadi yang dikatakan tentang pengembangan wisata ke UMKM, ada kepikiran Kang UMKM atau tidak ada pengusaha-pengusaha kecil di sana yang mau direkrut atau dikembangkan oleh BUMDes? UMKM juga itu menjadi target kita Kang. Karena kenapa ya, kita ya harus merekrut ya atau berkolaborasi dengan mereka. Makanya tadi kalau wisata ini jalan, itu UMKM itu dengan sendirinya akan ikut ya, terbantukan lah gitu. Kenapa? Ya semua produk mereka bisa kita jual di wisata lah gitu. Banyak sih, termasuk ya sorabi atau apapun ya bisa dijual di wisata Kang gitu. Kalau berbicara mengenai kemajuan desa untuk wisata nih Pak, itu pasti ekonomi akan bergeliat juga gitu kan. Bagaimana dengan kesiapan desanya sendiri mengenai attitude atau kebiasaan ketika orang asing tiba-tiba sering masuk ke desa, itu udah ada gambaran nggak mau dipersiapkan seperti apa nih? Nah itu kita udah mempersiapkan Kang. Jadi ketika ada orang lain datang ke kita kan ada tadi lah misalnya ada efek positif dan negatifnya Kang. Nah itu juga udah kita perhitungkan bahwa ada orang masuk juga membawa pengaruh positif dan negatif. Itu udah ada kita perhitungkan dan kita udah akan mengedukasi ke masyarakat bahwa dengan kita terbuka keluar bahwa semua semua masalah atau semua itu akan masuk ke kita lah. Jadi itu udah kita perhitungkan. Nanti kita akan mengedukasi ke masyarakat lah. Ambil yang positifnya aja lah, buang-buang yang negatifnya gitu Kang. Takutnya masyarakat luas gitu ketika turis lokal dan internasional datang, akhirnya jadi banyak pemuda-pemudi Haur Kuning di rumah. Sebentar itu ya. Iya. Itu dampaknya juga kan harus dipersiapkan ya, maksudnya mental ya. secara kesiapannya gitu. Dan bagaimana cara menyambut tamu yang baik dan benar, mungkin Kang ya. Betul Kang. Kan seperti itu biar betul. Biar betah. Iya. Mungkin Kang Enda sendiri di benak, di hati Kang Enda ada desa mana atau wisata mana yang terngiang-ngiang selalu, wah jika di Haur Kuning pasti pernah di Bali kah atau di mana Kang? Ya gini, karena gini. Punya pengalaman apa nih? Pengalaman gini Kang. Kebetulan akhir tahun kemarin nih kita diajak sama DPMD ya untuk studi banding ke Desa Selasari Kang. Di Pangandaran. Nah, kebetulan desa itu dia itu juara keempat tingkat nasional Kang. Nah, dan wisata yang dikembangkan itu tubing juga Kang. Nah, jadi itu yang menjadi inspirasi. Jadi saya pengennya seperti di sana lah. Gitu. Dan saya lihat alamnya juga tidak beda jauh dengan Haur Kuning. Cuman dia tubingnya aja, dia kalau di tubing itu dia karena si walungannya itu dia kalinya memang dia kali yang alami lah, beda dengan Haur Kuning. Ya, gitu. Jadi cuman pulang dari sana Kang Enda di perjalanan bisa ya. Haur Kuning bisa ya jingga. Betul. Pokoknya harus seperti itu saya bilang. Karena jadi teringat sama Bu Kabin Burita nih. Iya. Kapan dong Bu kita itu lagi lah. Bumdes diajak berwisata lagi ya Pak ya. Iya betul. Nanti Burita lah tolong dianggarkan lagi gitu. Betul.
Jadi ini harus sinergi juga ya. Jadi tidak hanya studi banding itu ke hal yang berbeda dengan potensi yang desa yang sama gitu. Iya, betul. Banyak yang desa pingin belajarnya tentang sawah, datangnya ke pantai gitu ya. Suka salah tuh. Iya. Studi banding yang tidak pas gitu. Iya. Nah, ketika datang ke Selawati ya kayaknya. Selasari, Kang. Selasari itu mah pas ya dengan Pas itu. Pas. Jadi di Selasari itu konsep wisatanya tubing, kalau ada camping, ada pengolahan sampah juga, ya sesuai dengan di kita lah. Jadi ketika saya kesan ya pas banget sih bilang. Gitu. Iya. Kira pingin ngobrol yang banyak sebenarnya Kang, menggali hal-hal yang menjadi pengalaman Kang Enda ataupun hal yang positif yang bisa membangkitkan semangat BUMDes di Kabupaten Kuningan untuk maju. Iya. Tapi karena terbatas waktu Kang nih ya, Iya, jadi iya. kita harus akhiri. Tapi saya pingin di momen terakhir ini, di closing statement ini, ada juga kan nih Kang Enda nih sebagai bagian dari Partai Nasdem nih, yang di pundaknya ada beban gerbong restorasi nih. Berarti emang harus ada perubahan ya Kang ya di Haurukudi. Betul. Itu. Jadi saya gini, kita jangan berjuang terus, Kang. Harus ada perubahan. Dan perjuangan pun harus menjadi cuan Kang. Kalau Betul. berjuang terus tidak cuan-cuan, gimana nih dapur bisa ngumpulin ya? Betul. Di segmen terakhir closing statement Kang Enda, mungkin resapan-resapan dari perenungan bertahun-tahun ini punya quotes apa nih? Jadi ya paling untuk para direktur BUMDes lah. Untuk para direktur BUMDes yang ada di Kuningan lah. Mari kita gali potensi desa yang ada lah. Kalau memang potensi kita ada di air, kita manfaatin untuk masyarakat melalui PAMDesa. Kalau ada potensi wisata, kita gali untuk pengembangan wisata lah. Jadi pokoknya kita gali sedalam-dalamnya apa yang ada di desa kita. Ya kita jangan meniru lah kalau memang tidak ada potensi. Gitu, Kang. Baik. Terima kasih Kang Enda, salam buat pengurus BUMDes Songgajaya dan juga Ya. salam buat Pak Kuwu dan perangkat desa dan seluruh masyarakat di Haur Kuning. Semoga sehat-sehat selalu dan program-program Kang Enda di BUMDes semakin matching, semakin maju dan semakin sukses buat Songgajaya. Iya, siap. Terima Dan kasih. akhirnya saya Abdi Firasat. Ya, dan saya Rio Dirgantara pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Iya.